warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal latihan ujian IPA. Banyak sekali indikator yang dalam pengerjaannya anak-anak masih menjawab salah. Yaitu ada pada indikator-indikator seperti yang ada di dalam tabel. Hari ini kita akan bahas satu persatu terkait dengan indikator-indikator tersebut. Yang pertama yaitu tentang soal nomor 3. Soalnya seperti pada layar. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Sleman, keberadaan burung punglor di wilayah Sleman semakin berkurang. Penyebab berkurangnya hewan tersebut adalah A. Tingkat reproduksinya rendah, B. Meningkatnya predator alami, C. Menurunnya jenis makanan, atau D. Habitat yang tidak sesuai. Untuk menjawab pertanyaan jenis ini, anak-anak perlu tahu materi itu adalah terkait dengan upaya manusia dalam pelestarian lingkungan. Setiap kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu ada banyak, diantaranya 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Perburuan liar, pencemaran lingkungan. Terkait dengan penebangan dan pembakaran hutan, penebangan dan pembakaran hutan itu dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, kemudian polusi udara, dan hilangnya habitat hidup hewan yang ada di hutan. Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ini biasanya dilakukan pada area pertanian, digunakan pupuk kimia secara berlebihan, penggunaan pestisida secara berlebihan, ini akan berdampak banyak hal. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi tandus, aliran air bisa mengandung racun dari bahan kimia. Kemudian bahan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dipupuk dengan bahan kimia secara berlebihan akan mengandung bahan kimia tersebut. Sedangkan penggunaan pestisida itu adalah zat yang digunakan untuk membasmi hama, membasmi serangga, membasmi musuhnya petani. Pestisida ada banyak, ada fungisida, kemudian ada insektisida, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kalau fungisida itu fungsinya untuk memberantas jamur, sedangkan tadi apa satunya? Insektisida fungsinya untuk memberantas serangga. Nah, penggunaan pestisida secara berlebihan itu dapat menyebabkan hewan-hewan yang bukan menjadi sasaran dari pemberantasan hama atau bukan jenis hama yang akan diberantas akan ikut mati. Jadi akan ikut membunuh hewan-hewan yang seharusnya bisa membantu penyerbukan. Jadi bisa membunuh hewan lain, serangga lain. Misalnya seperti kupu-kupu, itu harusnya bisa menguntungkan petani untuk membantu penyerbukan. Namun karena penggunaan pestisida yang berlebihan, maka hewan-hewan tersebut yang seharusnya menguntungkan malah ikut mati karena penggunaan pestisida secara berlebihan. Kemudian selain itu, penggunaan pestisida secara berlebihan juga dapat menyebabkan hewan hama itu menjadi kebal.
Jadi ketika dosisnya ditambah, maka hewan itu akan semakin kebal. Ketika pada saat diberantas pertama kali dia bisa mati, maka pada periode berikutnya bisa saja hewan tersebut tidak lagi dapat dimusnahkan dengan pestisida. Jadi harus menggunakan dosis yang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Dan itu akan berefek juga kepada hasil pertaniannya. Sehingga pestisida yang disemprotkan, karena pestisida yang disemprotkan itu juga akan menempel pada tanaman dan hasil buah yang disemprot. Selanjutnya, perburuan liar tentu saja akan mengurangi populasi hewan yang diburu sehingga menimbulkan kelangkaan dan kepunahan. Pencemaran lingkungan itu banyak penyebabnya, bisa di lingkungan air, bisa di lingkungan tanah, juga di udara. Pencemaran lingkungan di air itu terjadi karena pembuahan limbah pabrik di sungai tanpa pengolahan, kemudian pembuangan sampah limbah rumah tangga di sungai, membuang sampah di sungai, itu menjadi pencemaran lingkungan air. Kemudian yang kedua, tanah. Ulah manusia atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan tanah itu seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah plastik di tanah, itu akan menyebabkan kesuburan tanah berkurang, kemudian lapisan tanah akan tertutup plastik sehingga air tidak bisa meresap. Selanjutnya, pencemaran lingkungan udara itu bisa disebabkan adanya asap. Asap ditimbulkan karena terjadinya kebakaran atau membakar sesuatu dengan sengaja sehingga menghasilkan asap dalam jumlah yang besar, sehingga udara di lingkungan menjadi rusak atau menjadi kotor. Upaya yang dilakukan agar lingkungan tetap stabil maka bisa dilakukan dengan reboisasi, kemudian mengeluarkan undang-undang, menjalankan program menanam 1000 pohon. Ini sejenis dengan reboisasi. Ingat, menanam pohon dengan sistem reboisasi itu tidak sembarang pohon. Jadi reboisasi itu dapat dilakukan dengan menanam tanaman pohon berkayu. Jadi tidak sembarang tanaman. Misal anak-anak menanam sawi, menanam bayam, itu namanya bukan reboisasi. Jadi reboisasi itu tanaman yang ditanam adalah jenis tanaman yang umurnya panjang dan umumnya berkayu. Tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Begitu juga limbah rumah tangga, meskipun lingkungan rumah kita tidak berada di dekat laut, tidak di dekat sungai, misalnya di aliran air selokan kecil di sekitar rumah, itu juga sebaiknya tidak membuang limbah ke sana. Jadi kita harus membuangnya pada tempat khusus dengan membuatkan lubang atau membuat penampungan khusus. Yang kelima, melarang perburuan liar, melakukan sosialisasi lingkungan hidup. Upaya pelestariannya kalau diwujudkan dalam gambar seperti tampak gambar itu namanya teras ring. Nah, jadi dibuat seperti tangga. Tujuannya adalah agar tidak terjadi longsor. Nah, ini digunakan pada lahan yang miring. Kemudian gambar yang kedua itu adalah pemecah ombak. Tujuannya agar tidak terjadi abrasi, tidak terjadi pengikisan tanah oleh air laut. Yang ketiga adalah menanam pohon bakau di tepi pantai agar tidak terjadi erosi.
Manfaat pelestarian lingkungan yaitu yang pertama terhindar dari bencana, terhindar dari penyakit. Jelas ya, kerusakan lingkungan itu menyebabkan bencana yang mengerikan. Kemudian lingkungan menjadi sejuk ketika melakukan reboisasi, lingkungan yang tadinya panas dengan adanya banyak pohon, maka sejuk yang akan kita dapat. Bebas dari polusi udara ketika asap kendaraan tidak sebanyak sekarang ini, maka udara menjadi bersih dan kita dapat bernafas menghirup udara bersih. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Sekarang kita harus berhati-hati saat memilih air minum karena mungkin saja air yang kita minum itu sudah bercampur dengan limbah. Nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, lebih sehat dan lebih asri, serta lingkungan menjadi indah dan hijau. Selanjutnya, pada suatu ekosistem hutan terdapat rusa, rerumputan, dan harimau. Kemudian datang sekumpulan zebra. Perkembangan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut dalam kurun waktu tertentu adalah A. Populasi harimau berkurang sedangkan rusa bertambah. B. Berkurangnya populasi zebra, meningkatnya rerumputan. C. Rerumputan berkurang, populasi harimau bertambah. D. Menurunnya populasi rusa, zebra, serta harimau. Untuk menyelesaikan soal ini, karena ini berupa rantai makanan, maka anak-anak harus mengurutkan rantai makanan yang benar. Pada soal di situ ada rusa, ada rumput, ada harimau. Jadi anak-anak silahkan urutkan rantai makanannya dulu dari tingkat produsen sampai tingkat konsumen yang paling tinggi. Jenis soal ini itu bisa muncul berupa mengidentifikasi rantai makanan pada habitat tertentu. Jadi ada soal yang dimunculkan jenisnya seperti ini. Berikut adalah rantai makanan pada habitat sungai. Kemudian anak-anak disuruh memilih rantai makanan manakah yang menunjukkan urutan rantai makanan di sungai. Yang kedua, melengkapi bagian dari rantai makanan yang rumpang. Jadi ada urutan rantai makanan, kemudian ada satu makhluk hidup yang dihilangkan dan anak-anak ditanya, apa makhluk hidup yang belum terisi. Kemudian yang ketiga, menentukan posisi makhluk hidup pada rantai makanan. Pada rantai makanan, posisi makhluk hidup itu yang pertama adalah sebagai produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, jika masih ada konsumen 4 dan seterusnya, kemudian dilanjutkan pengurai. Jadi nanti ada rantai makanan yang bercabang, kemudian anak-anak akan ditanyakan posisi dari makhluk hidup pada rantai makanan itu sebagai apa, yaitu kemungkinan muncul soal jenis yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi akibat peristiwa pada rantai makanan tertentu. Nah, ini adalah contoh soal seperti soalnya adalah seperti nomor 8 itu. Jadi anak-anak bisa menentukan apa yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan tersebut. Jadi anak-anak harus tahu urutan yang benar terlebih dahulu. Jika di situ ada rusa, rerumputan, dan harimau, maka urutan yang tepat pada rantai makanan 3 makhluk hidup itu adalah produsennya rerumputan, kemudian rerumputan dimakan rusa, dan yang terakhir dimakan harimau. Selanjutnya yaitu terkait perkembangbiakan makhluk hidup. Bukan perkembangbiakan ya, maaf ya. Ini terkait dengan fungsi atau fungsi bagian dari tumbuhan. Contoh soalnya seperti itu, fungsi bagian tumbuhan pada tumbuhan yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y adalah, anak-anak tahu gambar tersebut menunjukkan bagian bunga yang disebut apa pada huruf X. Huruf X menunjukkan benang sari, kemudian yang Y menunjukkan
putik. Nah, karena yang ditanya adalah huruf ik dulu, maka anak-anak harus menyebutkan fungsi dari huruf ik, yaitu dari benang sari dulu, baru setelahnya fungsi dari putik. Selain bunga, bagian tumbuhan lain yang biasanya ditanyakan pada soal terkait dengan fungsinya yaitu bagian akarnya, bagian batangnya, bagian daunnya juga mungkin ditanyakan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Bagian tumbuhan berupa akar, fungsinya adalah sebagai penyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, menyimpan cadangan makanan, sebagai alat pernapasan. Contohnya tumbuhan yaitu pada tanaman bakau. Kemudian bagian batang. Bagian batang berfungsi sebagai pengangkut atau alat transportasi mineral dari akar ke daun. Alat pengangkut ini biasanya dipisah menjadi bagian xilem dan bagian phloem. Xilem adalah kayu, sedangkan phloem adalah kulit. Keduanya sama-sama sebagai pengangkut. Jaringan xilem berfungsi untuk menyalurkan, mengantarkan atau menyalurkan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan phloem atau kulit berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi batang selanjutnya adalah sebagai penopang tumbuhan agar tegak. Kemudian sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, yaitu pada tanaman sagu dan tebu. Dan di batang juga terjadi pertukaran udara, yaitu tempat bernafas. Di batang, bagian yang berfungsi sebagai alat pernapasan dikenal dengan istilah lentisel. Selanjutnya, daun. Daun berfungsi sebagai satu tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Kemudian tempat bernafas. Nah, tadi seperti pada batang, fungsinya juga sebagai alat pernapasan. Tempat bernafas di daun, organ yang berfungsi untuk bernafas pada daun ini namanya bukan lentisel tetapi stomata. Kemudian yang ketiga sebagai tempat penguapan. Yang terakhir yaitu bagian bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi alat perkembangbiakan generatif adalah bunga. Atau biasanya disebut biji ya. Jadi biji itu hasil dari penyerbukan yang kemudian berproses membentuk bakal biji. Sebagai alat perkembangbiakan pada bunga adalah benang sari dan putik. Benang sari berfungsi sebagai sel kelamin jantan, sedangkan putik berfungsi sebagai sel kelamin betina. Nah, perhatikan organ tumbuhan bunga berikut ini. Anak-anak silahkan perhatikan baik-baik bagiannya. Bu Guru bacakan dari bagian atas ya. Gambar bagian atas, di situ ada kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai sel kelamin betina. Kemudian benang sari, perhatikan posisinya. Benang sari fungsinya sebagai sel kelamin jantan. Kemudian ada mahkota. Nah, mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga. Bakal biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi, bakal biji ini terbentuk setelah terjadi penyerbukan.
Selanjutnya, daun kelopak. Daun kelopak fungsinya untuk melindungi bunga pada saat kuncup. Dasar bunga berfungsi untuk menopang bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai sari. Nah, tangkai sari ini yang menopang serbuk sari sebagai sel kelamin jantan. Kiranya pembahasan IPA yang pertama cukup sampai fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Untuk soal selanjutnya kita bahas pada video pembahasan IPA yang kedua. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.